Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hairunisa, peserta Latsar CPNS Angkatan 14 Kabupaten Aceh Tamiang kelompok 4, nomor daftar hadir 11. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari blended learning kami pada agenda 1 ini yang dipandu oleh Bapak Ade Sohendar, STMAP. Pada agenda 1 ini kami mempelajari 3 modul. Yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Modul pertama tentang wawasan kebangsaan, di situ mempelajari tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Yang keempat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian dipelajari juga tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Pada modul kedua, yaitu analisis isu kontemporer, kami mempelajari tentang kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu strategis seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundry, proxy war atau hate speech, dan sebagainya. Kami sebagai ASN harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalah isu kontemporer ini yang bisa muncul kapan saja, di mana kami harus mempunyai kemampuan seperti scanning problem, yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah, dan yang kedua kemampuan analytical thinking yang bisa berpikir analisis, di mana harus mencari prioritas dari masalah dan akar masalah tersebut. Prioritas tersebut bisa menggunakan tools seperti USG atau APKL, dan mencari akar masalahnya dengan menggunakan toolsnya seperti SWOT, Fishbone, dan mind mapping. Dan yang terakhir, ASN harus mempunyai kemampuan problem solving, yaitu mencari solusi dari masalah tersebut dari gagasan-gagasan yang inovatif. Modul yang ketiga dan terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara, di mana nilai-nilai bela negara itu sendiri adalah: pertama, cinta pada tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Sikap dan perilaku bela negara ini juga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara dan sebagai ASN. Sebagai warga negara, kita bisa menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman. Sebagai ASN, kita bisa memberikan konseling, edukasi, dan informasi kepada pasien dan masyarakat. Kemudian kita juga melakukan komunikasi dengan pasien secara santun dan mudah dipahami. Terlebih lagi, kita harus menjaga sikap dan perilaku kita ketika menghadapi komplain dari masyarakat. Dan sebagai pribadi, kita harus senantiasa memelihara jiwa dan raga kita dengan berolahraga secara teratur, dan kita harus mencari hiburan untuk menghilangkan stres. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dalam pembelajaran agenda 1 ini yaitu sebenarnya apa sih tujuan kita belajar bela negara. Jadi diterangkan oleh Pak Ade, sebenarnya bela negara itu terjadi miskonsepsi pada masyarakat, di mana bela negara itu selalu dikaitkan dengan militer. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Jadi bela negara itu tidak sekedar militer, TNI, Polri, tapi seluruh warga negara. Nah, di sini kami sebagai ASN harus melakukan upaya bela negara ini sesuai dengan profesi yang kami emban, di mana profesi ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, dari sini timbul lagi pertanyaan, bagaimana datangnya rasa ingin membela negara itu? Jadi sebenarnya kita ingin membela itu karena kita cinta. Kemudian kenapa kita bisa cinta? Ya, kita harus kenal dulu kepada negaranya. Jadi yang kami pelajari tentang wawasan kebangsaan itu tentang sejarah Indonesia, tentang Undang-Undang Dasar 1945, tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu menumbuhkan rasa kebangsaan kami. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dalam agenda 1 ini dapat makin meningkatkan kecintaan kami
kepada negara kita Indonesia, kemudian bisa menjadi amal jariah bagi fasilitator kami, dan kemudian semoga kami bisa menerapkannya dalam pekerjaan kami sehari-hari, terutama di profesi saya sebagai dokter di Puskesmas Kota Kuala Simpang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.